warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim fataqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma afsah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi'ulumihi wa amadanna bi asrarihi wa adalina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelahnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Zat yang Maha Ghafur, yang mana senantiasa kita semua dibisakan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang penuh barokah ini, di antaranya Masjid Al-Jabar milik Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah, kita dibisakan oleh Allah untuk bermuwajahah, bertatap muka, dan untuk saja ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho dan magfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada baginda kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya dan mendapatkan syafatul uzma darinya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai manusia diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintahkan Allah, mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah, dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa memegang amanah dari Allah, tugas kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan, yaitu di hadapan Allah, di antaranya rasa syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah diciptakan oleh Allah, maka kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini bukan merupakan main-main kita di hadapan Allah. Kita sudah diciptakan oleh Allah, tinggal kembali apakah kita mau bersyukur atau tidak. Kadang manusia terlupakan yaitu karena kesibukan urusan dirinya masing-masing, yaitu diantaranya baik yaitu dalam segi urusan mencari nafkah maupun apapun itu namanya, kita selalu disibukkan dan melupakan terhadap yang Sang Khalik yang telah menciptakan kita semuanya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jelas sebagaimana dalam surat At-Talaq Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al, maka Allah akan menjadikan lahu, terhadap dirinya atau manusia itu sendiri, makhrajan, yaitu diantaranya dalam keadaan atau jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas sebagaimana di dalam ayat tersebut Allah mengatakan barang siapa, maka jelas itu menegaskan Allah Subhanahu wa taala taat kepada Allah. Tujuan kita ila liya'budun, hanya untuk beribadah kepada Allah, tapi lupa bahwasanya kita sudah tercipta, tapi banyak orang untuk bukan mengabdikan dirinya kepada Allah, tapi mengabdikan terhadap dirinya sendiri, atau menuhankan terhadap dirinya, atau mencintai hanya dirinya sendiri, lupa terhadap yang lebih berhak untuk dicintai, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala.
Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jelaslah kita semua harus menyadari perintah Allah ini menegaskan kepada seluruh manusia yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, termasuk yaitu bangsa jin. Maka di sini dikatakan Allah menjanjikan di dalam ayat ini, barang siapa saja yang bertakwa kepada Allah, mentaati kepada Allah baik itu perintahnya maupun larangannya, maka Allah akan berjanji kepada mereka yang mentaatinya, Allah akan memberikan jalan, yaitu diantaranya segala rupa kehidupannya atau kebutuhannya yang ada di dunia. Allah akan memberikan kelancaran dari segala, yaitu pusing atau yaitu bingung atau apapun yaitu masalahnya, maka Allah akan memberikan jalan tersebut. Wa yarzuqhu, dan Allah yaitu memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, yaitu rezeki yang tidak disangka, yaitu diantaranya rezeki yang besar. Rezeki yang besar ini bukanlah urusan dunia. Urusan dunia itu adalah rezeki yang paling sedikit dibanding dengan urusan, yaitu rezeki yang kedua yang paling besar adalah rezeki akhirat. Rezeki dunia hanya sebatas kita di dunianya saja. Walaupun kita kaya atau kita banyak perusahaan di mana-mana, maka kekayaan tersebut tidak bisa menolong atau tidak bisa memberikan keselamatan. Karena di dunia ini, kekayaan dunia ini hanya sebatas di dunianya saja, tapi di akhirat belum tentu dia itu kaya. Tapi yang sebenar-benarnya kaya, yaitu nanti kelak di akhirat, yang tadi janji Allah akan memberikan rezeki yang paling besar, yaitu rezeki akhirat. Rezeki akhirat, karena rezeki akhirat abadan abada, selama-lamanya, tidak ada hentinya. Maka seterusnya dan tidak ada akhir ketika nanti kelak di akhirat. Apakah kita termasuk yang mendapatkan rezeki yang besar, yaitu selamat di akhirat, ataukah celaka di akhirat yang tadi hanya sebatas banyak orang yang mengejar terhadap kekayaan dunia tapi lupa terhadap kekayaan nanti kelak di akhirat. Kaya walaupun misalkan kayanya yaitu se-Bandung Raya atau se-Indonesia, walaupun sampai sedunia kayanya, tetap saja kalau misalkan yaitu kita tidak mendapatkan ridho Allah dan menampat yaitu tidak bisa memegang amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang sengsara dunia, sengsara akhirat. Karena kenapa disebut sengsara akhirnya itu dunia? Karena akhirnya dunianya itu sendiri yaitu meninggalkan terhadap orang tersebut, maka diantaranya tidak akan dibawa ke akhirat, hanya sebatas ditinggalkan dunia dan tidak menjadikan amalun solihun dan amal soleh. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jelaslah Allah telah berjanji di sini, min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki yang paling besar, itu adalah rezeki akhirat. Jangankan masalah urusannya yaitu kaya, kalaupun miskin, dia itu ketika mendapat ridho dan yaitu mendapat maghfirahnya Allah, maka dia adalah orang-orang yang kaya yang sesungguhnya. Jadi kaya yang sebenar-benarnya adalah orang yang kaya, yaitu nanti kelak di akhirat. Maka diantaranya orang yang mendapatkan ridho, yaitu sengsara maupun yaitu kaya, maka dia akan mendapatkan yaitu diantaranya kebahagiaan kelak di akhirat. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita sama-sama yaitu harus meningkatkan lagi kita semuanya terhadap rasa syukur kita kepada Allah, dan rasa syukur tersebut tidak mudah yaitu untuk kita jalani, karena harus yaitu mengorbankan baik yaitu tenaga, baik yaitu pikiran, baik itu waktu dan sebagainya, sampai seumur hidup kita nanti kelak finish ketika sakaratul maut. Maka di sini kita harus menjalankan beberapa faktor
Di antaranya kita harus bisa menjalankan rasa syukur tersebut. Segala rupa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan oleh kita semuanya, maka syukurilah dan hantarkanlah semuanya, karena jangan sampai tadi kita salah tujuan untuk beribadah, maka harta tersebut, tenaga kita, pikiran kita, dan semuanya ini hanyalah untuk Allah. Dari Allah maka untuk Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Allah, kita kembalikan kepada Allah. Kita asal dari Allah dan harus kembali kepada Allah. Janganlah sampai kita kembali kepada api neraka. Summa na'udzubillahi min dzalik. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu kita hanya sebentar. Apalagi kalau sudah usia tua, tidak lama lagi kita akan menghadap kepada Allah. Apakah kita sudah siap untuk mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Allah? Yaitu pengadilan yang paling besar adalah pengadilan nanti kelak di akhirat. Kita sudah siapkah untuk mempertanggungjawabkan kita di hadapan Allah? Tapi ketika kita tidak bisa mempertanggungjawabkan diri kita kepada Allah, jangan harap kita akan mendapatkan kebahagiaan. Jangankan nanti kelak di akhirat, ketika kita di dunia, ketika dipinta pertanggungjawaban kita di alam dunia saja, kita sudah tidak bisa, yaitu mengelak atau tidak bisa beralasan apapun. Sekarang saja kita banyak yaitu ghaflah, banyak yaitu lupa kepada Allah, dibanding dengan yaitu kita yaitu selalu ingat terhadap urusan kesibukan diri kita dibanding kepada Allah. Maka jelaslah kita semuanya harus mampu bersyukur, yaitu kita akan minta semuanya pertanggungjawabkan, baik itu adalah ilmu kita, baik yaitu hidup kita, dan yaitu yang ketiganya amal kita, yang keempatnya yaitu yang terakhir, yaitu kita akan dipinta pertanggungjawaban tentang umur kita. Maka persiapkanlah untuk kita semuanya, ya, jalani kehidupan dan jangan patah semangat untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, karena suatu saat kita akan menghadap kepada Allah, dan ketika waktunya kita harus benar-benar siap tidak siap akan dipanggil oleh Allah. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan, itu hanya semata-mata kebodohan saya, dan apapun itu adalah kebenaran hanya milik Allah, dan Allah lah yang telah memberikan kebenaran semuanya bagi orang-orang yang benar. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabillahi kalam wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.